kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. A'adani Allah wa iyyakum minan nar. Baiklah, hadirin dimuliakan Allah, para santri dan juga ikhwah yang saya muliakan. Pada malam hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan hasyiah atau catatan pinggir terhadap kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman bin Qasim rahimahullah ta'ala. Pembahasan terakhir kita itu pada hadis Abu Hurairah pada bab Maja'a fi sihir, riwayat seputar sihir, di mana Nabi SAW mengatakan ijtanibu as-sab' al-mubiqat, ya, hindarilah oleh kalian, jauhilah oleh kalian 7 al-mubiqat. Al-mubiqat artinya al-muhlikat, ya, al-mubiqat artinya apa? Al-muhlikat, dari kata al-halak, yaitu 7 perkara yang membinasakan. Yang pertama adalah itu dosa yang paling besar, ya, adalah asyirku billah, melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian as-sihir, sihir bagian dari asyirk. Artinya bukan berarti sihir disebutkan setelah syirik, sihir itu bukan syirik. Sihir bagian dari syirik, cuman disebutkan secara khusus. Mengingat ya sihir ini merupakan sebab utama seorang jatuh kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita jelaskan pengertian as-sihir, ya, secara bahasa dan juga secara istilah. Ya, secara bahasa artinya ma khafiya wa latufa sababuh. Semua yang ya tersembunyi sebab musababnya. Adapun secara istilah, sihir kita bagi menjadi berapa? Menjadi 2 macam. Yang pertama uqadun wa ruqa. Kelas 3 dan SMA itu nyatatnya sudah pakai bahasa Arab. Ya, enggak ada lagi nyatat pakai bahasa Indonesia. Uqadun, uqad. Jadi kalimat al-aqd. Ya, min syarrin naffatsati fil uqad. Jangan bilang gimana nulisnya Ustaz. Ente gimana sih? Dia kan baca min syarrin naffatsati fil uqad. Jadi ilmu itu saling berkaitan. Kalian baca ayat, kemudian ketemu lagi kalimat uqad, ya enggak usah lagi nanya gimana nulisnya. Ya harus mandiri belajar. Al-uqadun wa ruqa. Ya, uqad itu apa? Apa arti min syarrin naffatsati fil uqad? Dari kejahatan naffatsat. Apa makna naffatsat, Abdullah? Siapa naffatsat? Naffatsat. Laki perempuan, sini disebut naffatsat. Naffatsah bentuk jamaknya naffatsat. Wanita-wanita nyihir yang meniup-niup ya pada buhul-buhul. Uqad itu buhul. Buhul itu apa? Ikatan-ikatan. Ya, ini digunakan sebagai wasilah dalam ya bekerja sama dengan jin-jin dan ya syayatin, ya, dengan ya roh-roh gitu kan. Kalau bahasa sekarang ya, apa? Spirit gitu kan. Ya, yaitu roh-roh jahat. Tapi bukan rohnya orang mati ya. Orang mati enggak hidup lagi gitu. Maksudnya jin. Ya. Maksudnya adalah apa? Al-jan. Ya, bentuk jamak dari jin. Jin-jin yang jahat. Ya. Nah, itu wasilah atau perantara dalam ya bekerja sama dengan ya asyayatin dari kalangan jin. Ya, setan dari kalangan jin. Ya, kalau selain dari kalangan jin ya setan dari kalangan manusia. Karena syaitan itu ya dia kata sifat. Ya.
Jadi nggak ada entitas manusia, jin, setan, apa lagi? Nggak ada itu, cuma dua. Kalau dia nggak manusia, jin, udah. Nah iblis bapaknya jin gitu, ya kan? Nah, itu pun juga mukhtalaf. Apakah iblis dari kalangan malaikat atau bukan? Ya kan? Diperdebatkan apakah dia ya bagian dari para malaikat atau entitas yang berbeda. Ya, tapi secara umum bahwa Allah Subhanahu wa taala jadikan jin dan manusia aja yang mukallaf. Enggak ada lagi entitas lain. Ya. Sekarang kan lagi rame tuh. Berita apa? Benda langit ya. Apa namanya? Bukan meteor, katanya ada ini, ada alien. Ya. UFO ada alien nih. Alien itu ada nggak Ustadz? Yang nanya. Antum baca Quran nggak? Gampang aja sebenarnya. Ada apa nggak alien? Nggak ada. Ya. Allah Subhanahu wa taala sudah bilang, "Ma faratna bil kitabi min syai'." Kami tidak sisakan dalam Alkitab suatu apapun kecuali dijelaskan. Berarti kalau nggak ada penjelasannya, nggak ada, gitu aja. Selesai. Anda nggak usah masuk ke dalam perdebatan yang nggak perlu. Iya kan? Itu namanya Al-Quran itu menjadi hidayah, menjadi petunjuk untuk merespon gejala-gejala baru yang ada di masyarakat. Tapi kalau Anda nggak gunakan Quran untuk merespon, dia baca Quran tapi dia percaya alien, gimana? Mezi mana Mezi? Capek kamu? Capek? Istirahat. Ya. Jadi nggak ada itu. Nah, jadi syaitan itu juga bukan entitas yang berbeda. Syaitan itu kata sifat. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Ya. Kamu kalau jadi jahat, kamu setan. Dan jin kalau jadi baik, orang soleh dia. Bukan orang ya, jin soleh namanya. Jadi ada jin muslim, ada jin kafir, sama kayak kalian ada orang muslim dan juga ada orang kafir. Terus gimana Ustaz? Tuyul, kuntilanak, pocong, dedemit, ya itu cuma penyebutan. Maksudnya mereka jan, dari kalangan jin. Ya, jadi beda negara beda lagi penyebutannya, gitu kan? Gitu. Tapi sebenarnya mereka adalah dari kalangan jin. Gitu aja. Ya, sebagaimana ada yang dari mereka yang taat, minnal qasitu, minnal apa kata Allah? Ya. Apa Daud ayatnya? Wa inna minna wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada. Ya. Di antara kami ada yang muslim, ada yang enggak muslim, ya. Jadi Allah Jalla wa'ala sebagaimana jadikan manusia berbeda-beda, begitu juga jin. Nah itu. Ya, biar kalian juga bisa ya punya pegangan itu dalam menyikapi gejala-gejala yang muncul. Itu maksudnya Al-Quran itu sebagai hidayah. Gitu. Ya. Nah, sihir tadi disebutkan yang pertama apa? Uqadun wa ruqa. Yang kedua, adwiyatun wa aqaqir. Ya, obat-obatan dan ramuan ya yang mereka buat ya dari a'syab, bahkan dari ya herbal, dari rumputan, dari dedaunan, ya, dari zat-zat yang mereka ambil darinya, kemudian mereka bisa gunakan itu untuk mempengaruhi kecondongan ya manusia. Kemarin saya contohkan seperti misalnya apa? Sarana-sarana yang mereka gunakan sebagai alat untuk menghipnotis, ya, ya dengan bau-bau yang relaksasi, kemudian pendulum-pendulum, ya, yang diletakkan di hadapan mata, atau suara detak, ya, jarum jam, ya, bahkan musik, ya.
Jadi kalau antum masuk ke dalam ruang hipnotis, ya, tapi jangan ya, bukan antum insyaallah, ya, itu mereka akan gunakan dan akan berusaha untuk menciptakan suasana, ya, lampunya ditemaramkan, ya, nggak terang-terang banget, dibuat redup, ya, dibuat Anda senyaman mungkin, ya, duduknya nggak tegak, dibuat rileks, kemudian dibakarin, ya, wangian relaksasi, ya, sehingga antum mencium wangian yang, ya, yang melenakan, dipasangkan musik, ya, yang, ya, menenangkan, ya, kemudian apabila dia sudah terbawa kepada suasana, baru digunakan alat-alat seperti pendulum, ya, bandul, ya, bandul, ya, disuruh untuk memperhatikan suara detak, ya, detik, jarum jam, kemudian dibukalah dialog dengan bahasa-bahasa yang menenangkan, sehingga yang sebelumnya Anda sembunyikan dalam, ya, pikiran itu bisa ditumpahkan dan bisa dituangkan. Itu hipnotis. Hipnotis bagian dari sihir. Ya. Nah, alat-alatnya seperti itu. Ya, bahkan terkadang menggunakan, ya, barang-barang terlarang. Ya. Yang melenakan seperti misalnya, ya, ganja, ya, opium atau zat-zat kimia dengan tujuan untuk, ya, melenakan hingga akhirnya, ya, si terapis ini bisa sampai kepada tujuan. Ini bagian dari sihir. Bagian dari sihir. Cuman yang pertama menggunakan perantara jin dan setan, yang kedua tidak menggunakan perantara jin dan setan. Dan kedua-duanya dalam Islam hukumnya al-qatl. Sama-sama dibunuh. Ya, sama-sama dibunuh. Yang pertama dibunuh sebagai orang murtad, yang kedua dibunuh, ya, dalam rangka mencegah kejahatannya. Gitu. Ya, walaupun sekarang kita dapat hipnotis itu digunakan dalam pengobatan. Ya, digunakan juga dalam, ya, untuk, ya, meningkatkan kinerja karyawan. Dia gunakan juga cara-cara seperti itu. Ya. Namun tetap dilarang. Ya, kenapa? Karena praktek-praktek seperti itu, ya, kita tidak aman dari digunakan sebagai tindak kejahatan. Nah, ini dua macam. Artinya bahwa yang namanya sihir itu nggak mesti hanya yang dengan perantara jin dan setan saja. Ada sihir yang tanpa perantara jin dan setan. Ya, seperti juga misalnya sulap. Ya, bagaimana antum ketahui bahwa sulap ada yang, ya, dengan perantara jin, setan, dan ada yang dengan memanfaatkan kelihayan dan ketangkasan serta kecepatan tangan. Nah, Anda nggak tahu apakah orang itu menggunakan perantara jin dan setan atau cuma sebatas ketangkasan. Tapi dia ngakunya cuma sebatas ketangkasan, Ustaz. Ya, orang kalau sudah masuk ke dalam dunia seperti itu, dia akan menghalalkan al-kadzib, akan menghalalkan, ya, kedustaan. Berani dia berbohong, padahal dia pakai perantara jin dan setan. Padahal, ya, dia ngomongnya bahwa dia tidak menggunakan perantara jin dan setan. Ya, seperti David Copperfield, ya, yang katanya mau ngilangin Monas, bahkan sekarang lebih ngeri lagi sihirnya. Ya, tapi orang-orang masih ngebela bahwa itu hanya kelihayan dan ketangkasan serta kecepatan tangan. Nah, tapi kalau antum sudah pegang pakemnya bahwa yang namanya sihir nggak mesti hanya yang dengan perantara jin dan setan, selesai. Mau dia menggunakan dengan perantara jin dan setan atau tanpa perantara jin dan setan, kedua-duanya masuk ke dalam pengertian sihir. Dalam pengertian bahasa masuk ma khafiya wa la tufasaluhu. Semua yang terselubung sebab musabab, yang tidak diketahui sebab musabab, maka dia termasuk sihir. Gitu ya.
Baik. Wa qatlun nafs allati harrama Allah illa bil haqq. Dan membunuh jiwa yang Allah haramkan. Kemarin sudah Ustaz sebutkan siapa aja jiwa yang Allah haramkan. Yang pertama jiwa muslim. Ya, enggak boleh membunuh seorang muslim dengan sengaja. Man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anah wa adda lahu ya jahannam apa wa adda lahu apa ya tadi? Man qatala mu'minan muta'ammidan, barang siapa yang membunuh mukmin dengan sengaja. Ya. Fajazaohu jahannam khalidan fiha. Maka balasannya adalah jahannam, Allah marah kepadanya. Ya, dia kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah marah kepadanya. Wa la'anah, Allah melaknatnya. Wasat masira. Ya, wa adda lahum jahannam, dan Allah persiapkan untuknya neraka jahannam. Jadi membunuh dengan alasan apapun yang tidak dibenarkan berdasarkan agama, tidak dibolehkan atas dasar agama, maka hukumnya ya berat. Dan penyebutan khalidan fiha, dia kekal di dalamnya, itu bukan berarti al-khulud, dia enggak keluar, tapi al-muqthut tawil. Ya. Wa'adda lahu 'adzaban 'azima. Jadi dimaksud dengan khulud dalam ayat khalidan fiha, dia kekal di dalamnya, itu artinya al-muqthut tawil. Ya, tinggal dalam tempo yang panjang. Karena yang dosa yang menjadikan pelakunya itu kekal itu hanya kesyirikan dan kekufuran. Sedangkan membunuh bukan kesyirikan dan bukan kekufuran. Kecuali kalau dia menghalalkan. Menghalalkan yang Allah haramkan jelas kekufuran. Tapi kalau dia hanya melakukan, maka itu enggak menjadikan dia kafir. Ya, tapi dia terancam tinggal di neraka dalam tempo yang panjang. Ya. Nah ini. Jadi yang pertama, jiwa muslim ya tanpa alasan yang dibenarkan. Apa alasan yang dibenarkan? Sebutkan dalam hadis, antum mudah hafal ya. Arba'in Nawawi. Ya, la yahillu damu imri'in muslimin. Nah, terusin. Apa hadisnya? Indah. Aziz. Kamu harus murajaah, ajak adik-adik kelasnya untuk murajaah arba'in. Ya, pimpin adik-adiknya untuk murajaah arba'in. Kemarin kamu hafal kamu, zamannya ada Abdurrahman. Sekarang dibuang begitu aja. Apa coba? La yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalath. Apa aja? Kecuali dengan satu dari yang tiga. Apa aja? Yang pertama, at-thayyibuz zani. Apa maksudnya at-thayyib? Orang yang sudah menikah kemudian berzina. At-thayyibuz zani. An-nafsu bin nafsi. Apa maksudnya an-nafsu bin nafsi? Jiwa dibalas jiwa, membunuh maka qisas. Kemudian yang ketiga apa? At-tariqu lidini al-mufariqul jamaah, orang yang meninggalkan agamanya, berpisah dari jamaatul muslim. Ya, ini tiga alasan. Ya, darah seorang muslim boleh ditumpahkan, boleh dibunuh. Kemudian darah orang kafir. Darah orang kafir juga ada yang enggak boleh dibunuh. Karena orang kafir ada berapa golongan? 4. Yang pertama, kafir musta'man. Yang kedua, kafir mu'ahad. Yang ketiga, kafir zimmi. Yang keempat, kafir harbi. Ada 4 golongan. 3 yang pertama enggak boleh dibunuh. Musta'man. Apa maksudnya musta'man? Enggak, Fajar. Jadi kitanya effortnya besar, antumnya kurang gitu. Gurunya nyampein masya Allah faedahnya, kalian kurang menangkapnya. Apa musta'man? Jaminan. Orang yang diberi jaminan keamanan, musta'man. Ya, seperti misalnya para pelancong, musta'man. Kemudian yang kedua, mu'ahad. Orang kafir yang terikat ahad dengan orang yang beriman.
Ya, famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Innallaha yuhibbul muqsitin. Selagi mereka istiqomah dengan janjinya, istiqomah juga kalian dengan janji kalian kepada mereka. Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Kemudian yang ketiga, kafir zimmi. Siapa kafir zimmi? Orang kafir yang tinggal di negeri muslimin membayar upeti. Sebagai apa upeti? Sebagai kompensasi, ya, mendapatkan keamanan. Ya, kalau di sini bukan orang kafir zimmi ya. Ya. Orang kafir yang ada di tangga kita, orang kafir yang ada di lingkungan kita. Bukan kafir zimmi. Enggak masuk juga kafir harbi juga, enggak masuk kafir harbi. Ya. Ya minimal mereka ya ada ahad. Ya, karena negara kita ini negara ya kesepakatan. Kalau kata para pemimpin negeri ini, Indonesia itu negara kesepakatan. Ya. Artinya yang ketiga ini kafir dhimmi. Kafir dhimmi nggak boleh diganggu. Bagaimana juga kafir muahad nggak boleh diganggu. Kafir musta'man nggak boleh diganggu. Kata Nabi, man adza dhimmiyan, dalam hadis yang lain, man adza muahadan, ya fa ana hajijuhu yaumil qiyamah. Barang siapa yang mengganggu kafir muahad, kafir dhimmi, maka aku lawannya nanti di hari kiamat. Nama sampai sini. Artinya Nabi pasang badan tuh. Ya, siapa aja yang ganggu orang kafir yang dilindungi, ya, maka Nabi pasang badan. Yang boleh dibunuh cuman yang keempat, yaitu kafir harbi, orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Ya, perangan di sini maksudnya dengan persenjataan, ya, bukan perang pemikiran. Jangan nanti ditarik-tarik, oh mereka memerangi kita, perangi perang pemikiran. Ya, bukan, maksudnya memerangi di sini merangi dengan persenjataan. Mereka ekspansi ke negeri Islam, ya, membunuh kaum muslimin. Gitu. Ya, mereka lah yang disebut dengan kafir harbi. Ya. Wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haqq. Artinya membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar. Ya, membunuh jiwa yang Allah haramkan ini termasuk ya muhlikat. Cuma antum perlu tahu bahwa ya orang muslim kalau dia membunuh kafir ada qisas, enggak ada qisas. Ya, qisas itu hanya untuk muslim membunuh muslim tanpa alasan yang dibenarkan, maka ada qisas. Tapi orang kafir enggak dibunuh karena dia membunuh orang muslim. Ya. Kalau waklur riba, makan riba. Ya, riba ada berapa macam? Kelas berapa yang udah belajar riba? Hah? SMA udah belajar kan? Apa riba? Pengertiannya apa? Az-ziyadah wan nama, ya, penambahan. Ya. Dan ada dua macam. Ya, riba al-fadl dan riba an-nasi'ah. Adanya penambahan nilai, ya, dan ya memperpanjang ya penundaan, adanya penundaan pembayaran, ya, dan terjadi hanya pada apa, ya, jenis-jenis tertentu dari komoditi, ya, apa aja, emas, perak, disebut dengan athman. Kemudian apa lagi? Al-mat'umat, ya, makanan, ya, terjadi riba pada mat'umat, ya. Nah, itu di murajaah lagi, itu berguna bayangannya, ya. Pakem-pakemnya semua di pelajaran fikih yang kita pelajari di sini, pakem-pakem. Nah itu. Berkata Syekh qala wa huwa fadlu malin bila iwad, yaitu penambahan pada harta tanpa kompensasi.
Wa akluhu tanawuluhu bi ayyi wajhin kan. Dan ini maksud dengan memakannya adalah memanfaatkannya dengan bentuk apapun. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas." Ya, ini ancaman kepada orang-orang yang memakan riba. Ila qauli sampai kepada firman-Nya wa harrama riba, dan Allah mengharamkan riba. Ya. Qala Ibnu Daqiqil Id, berkata Ibnu Daqiqil Id, huwa mujarrab li su'il khatimah. Makan riba itu terbukti akan mengantarkan kepada su'ul khatimah. Hati-hati yang bertransaksi dengan dengan bisnis-bisnis yang Anda nggak tahu hakikatnya, gelap. Jangan cuma FOMO, ikutan ikut kripto, Anda nggak betul-betul tahu tentang hukumnya, cuma pengen ikut-ikutan. Ya, ikut trading. Ya, anak-anak muda ikut forex, ikut apalah ini segala macam. Ya. Ente beli baju di Tanah Abang, jual lagi itu aman dah, selamat. Ya. Dan kehati-hatian kita di zaman sekarang harus kuat. Maka ilmu itu harus mumpuni. Ya. Kenapa? Karena syubhat itu qawiyah zaman sekarang. Sekarang yang namanya bank-bank Islam yang bawa jargon-jargon Islam itu menghalalkan kredit emas. Ya, beli emas secara kredit, Bank Muamalat, Mandiri Syariah, BSI. Mereka bilang ini fatwa dari DSN, Dewan Syariah Nasional. Jadi DSN fatwakan boleh kredit emas. MUI juga boleh. Ini syubhat, Anda mesti hati-hati. Ya, Anda orang yang belajar, maka wajib untuk mencari tahu dan tidak sembrono. Jangan sampai jatuh kepada yang haram. Dan jelas bahwa yang namanya kredit emas itu ada penundaan. Ya, begitu. Qala wa huwa mujarrabun li su'il khatimah, na'udzubillahi min dzalik, dan itu terbukti yang mengantarkan kepada su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik, kita berlindung kepada Allah dari yang demikian. Qala wa akli malil yatim, yang berikutnya adalah memakan harta anak yatim. Siapa dimaksud anak yatim? Nah, Anda tulabul ilm harus terikat dengan definisi-definisi. Tidak boleh Anda ngambang. Ya. Siapa yang dimaksud yatim? Karena ada pembagian sembako khusus anak yatim, bapak-bapak ngantri, mama ngantri, saya anak yatim, nanti bapak saya udah nggak ada, mama saya udah nggak ada. Allah la quwwata illa billah. Yatim dia. Udah tua, udah punya anak, udah punya cucu, dibilang saya udah nggak punya orang tua, udah saya yatim. Anak yatim itu siapa? Man mata abuhu wa huwa dunal bulugh. Siapa yang orang bapaknya enggak ada. Ya, dan usianya belum mencapai usia baligh. Ya, itu udah baligh. Ya. Udah balik belum antum? Udah balik antum, udah balik. Belum balik. Udah. Udah mimpi. Udah gede suaranya. Kita kan kalau balik itu kalau suaranya udah pecah gitu. Atau tumbuh apa? Jakun, lek-lekan. Apa alamatul bulugh? Apa alamatul bulugh? Enggak, kami. Tanda seorang itu udah balik apa aja? Tumbuh bulu kemaluan. Terus apa lagi? Betul itu, nggak usah cengengesan. Apa lagi? Mimpi basah, ngompol.
Yang ketiga, mencapai usia berapa? 15 tahun. Kalau dia nggak mimpi basah, nggak tumbuh kemaluan, mencapai usia 15 tahun balik. Atau sudah mimpi basah belum usia 15 tahun balik. Udah tumbuh bulu kemaluan belum usia 15 tahun balik. Mana aja yang duluan? Ya kan? Apa? Haid untuk perempuan. Untuk perempuan haid. Nah, kalau misalnya dia udah 16 tahun, 17 tahun. Ya. Ayahnya nggak ada. Tufi, wafat ayahnya. Disebut yatim. Udah nggak disebut yatim. Secara pengertian syar'i udah nggak disebut yatim. Tapi dia masih sekolah, Ustaz, gimana? Hah? Ini kan persoalannya kembali kepada kultur, ya, kepada ya kondisi masyarakat kita. Di masa-masa yang lalu anak usia 15 tahun udah disuruh jualan. Ya, salah sendiri kamu masih sekolah gitu. Nah, bahkan udah nikah. Ya, udah mandiri anak 15 tahun udah mulai ya belanja ke pasar, udah mulai bisnis di pasar. Udah dianggap mampu. Karena makna dari yatim itu minal yutum. Dari kata al-yutum, kehilangan orang yang mengayominya, yang membiayai hidupnya. Tapi kalau sudah balik itu dianggap sudah mampu, sehingga nggak lagi disebut kehilangan, karena dia mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Tapi dia masih sekolah, itu gara-gara salah kulturnya, kultur kamu anak segitu masih sekolah, umur 23 masih kuliah, masih begini sama orang tua, kulturnya yang salah, gitu. Terus boleh nggak dikasih? Boleh, tapi bukan sebagai yatim, tapi sebagai fakir. Sebagai fakir. Jelas nggak ini? Tapi jelas. Ya. Nah itu, jadi ini kesalahan kultur sebenarnya. Ya. Baik, lanjut. Qala wa tawalli yaum az-zahaf. Dan lari di hari terjadi peperangan. Ay al-firar wal idbar 'anil kuffar waqtal tiham. Maksudnya lari dan berpaling dari orang-orang kafir waqtal tiham. Iltiham. Ketemunya lahm sama lahm. Disebut iltiham. Ya. Maksudnya apa? Di medan jihad. Saat berjumpa dengan orang kafir, dia lari. Ini termasuk muhlikat. Ya. Termasuk perkara yang membinasakan, kecuali kalau kafirnya lebih dari 2 kali lipat, aku boleh lari. Itu ayatnya dalam Quran, ya saya ingat ayatnya. Ya. Tapi kalau masih 2 kali lipat nggak boleh lari. Ya, misalnya kalau muslimin 100, orang kafirnya 200 harus bertahan. Tapi ketika kaum kafirnya 400, boleh kamu menyelamatkan diri. Ya. Wa inna ma yakunu kabiratan idza farra ila ghairi fi'atil muslimin aw ghairi mutaharrifin liqital. Maka perbuatan ini termasuk dosa besar apabila dia lari bukan untuk bergabung dengan kelompok lain dari kaum muslimin. Maksudnya lari dari medan laga, medan jihad, menyelamatkan diri, masuk hutan, nggak mau perang lagi. Ya, aku pulang aja deh katanya. Ya. Toko gua nggak ada yang jaga. Abur. Tapi kalau misalnya dia ya mutaharrifan liqital atau mutahayyizan ila fi'ah. Ya, mutaharrifan liqital maksudnya dia lari untuk bersiasat, muter gunung. Ya, misalnya lari tapi untuk siasat, mukul dari arah yang lain, boleh. Ya, au mutahayyizan ila fi'ah, atau dia bergabung kepada kelompok muslimin yang lain. Di sana ada kelompok yang lain. Kita terlalu sedikit di sini, kita bergabung dengan yang di sana untuk bisa menghadapi musuh, boleh. Tapi lari meninggalkan medan laga ya tanpa alasan tadi, ya ini hukumnya dosa besar.
kalau musuh baru 2 kali lipat atau kurang dari 2 kali lipat. Amma qala ta'ala, seperti yang Allah Ta'ala firmankan, "Wa may yatawallahum yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'ah faqad ba'a bighadabin min Allah wa ma'wahu jahannam." Dan barang siapa yang yuwallihim yawma idzin duburahu, ya, berpaling, ya, membelakangi musuh, kecuali kalau dia, ya, bersiasat, mutaharrifan liqital, bersiasat untuk mukul lagi, au mutahayyizan ila fi'ah, atau dia bergabung dengan kelompok lain dari kaum muslimin, maka itu boleh. Tapi selain itu, kata Allah, faqad ba'a bighadabin min Allah, maka berarti dia telah mengundang kemurkaan dari Allah, wa ma'wahu jahannam, dan tempat kembalinya adalah jahannam. Ya. Tapi penting bagi seorang muslim itu nggak boleh mengharapkan berjumpa dengan musuh. Jadi kita itu bukan, ya, perangnya nggak ala-ala orang kafir, tantang petenteng, ya, kita pasti menang. Kayak orang, lihat orang Israel itu, ya, saat mau menyerang Gaza, ya kan, tantang petenteng. Islam nggak gitu, ya. Kata Nabi SAW, la tatamannu liqa'al adu, jangan pernah berangan-angan dan memimpikan untuk berjumpa dengan musuh. Maka enggak, orang muslim itu enggak petantang petenteng, ya. Tidak seperti orang kafir yang ingin berperang, falamma kutiba alaihimul qital tawallau. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada mereka berperang, berpaling. Ya, tapi orang muslim enggak gitu. Orang muslim enggak berharap bertemu dengan musuh. Maka kata Nabi, la tatamannu liqa'al adu, jangan berharap berjumpa dengan musuh. Fa idza laqitumuhum fasbiru, tapi kalau kamu berjumpa dengan musuh, sabar. Ya, sabar itu bukan berarti ya udah deh gitu ya, enggak, hadapi gitu loh. Sabar itu maksudnya hadapi, ya, sampai kamu meraih kemenangan. Fa innal jannata tahta dhilalis suyuf, karena yang namanya surga itu berada di bawah kilatan pedang. Ya, itu kan maksud kalian belajar bela diri gitu, untuk membela agama Allah, membela kehormatan, ya, Islam dan muslimin. Jadi harus ngerti juga fikihnya. Kemudian wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat, dan menuduh muhsanat, wanita baik-baik, ya, yang melindungi kehormatannya, bukan perempuan nakal, ya, macam cewek-cewek sekarang cuman karena pengen punya iPhone jual diri, ya kan? Ya, pakaiannya berantakan, ya, hanya dengan pakaian minim, nongkrong di mall-mall, ya, di Car Free Day, ya, itu bukan muhsanat. Muhsanat itu perempuan-perempuan yang menjaga kehormatannya. Muhsanat, ghafilat, mukminat, maksudnya dia nggak melakukan maksiat, nggak melakukan zina, beriman kepada Allah, terus kamu tuduh dia kan kumpul kebo. Nggak boleh nuduh orang sembarangan kumpul kebo, ya. Hidup tanpa status sama pacarnya, ya, itu tuduhan zina, itu qadzaf, menuduh wanita baik-baik berzina. Nah, ini termasuk dosa berat, dosa besar. Wal qadfu fil asli ar-ramy al-ba'id. Al-qadzaf pada asalnya adalah melempar dari jauh, ya, melempar dari jauh, qadzaf. Wa syar'an asy-syatam, secara syariat artinya mencaci, wal aib, menisbatkan aib, wal buhtan, berkata dusta tentang dia, ya, menuduhnya zina, menuduhnya dia pelacur, menuduhnya apa? Bahwa dia, ya, hidup, ya, dengan lakinya tanpa status, ya. Nah, ini ada akibatnya dalam Islam. Selain bahwa itu dosa besar, kalau Anda tak bisa mendatangkan bukti, maka kesaksian Anda ditolak dan Anda dicambuk 500 kali. Ada sanksi cambuk, ya, bagi orang yang menuduh wanita baik-baik berzina dan dia tidak bisa mendatangkan saksi, ya.
Dan saksi zina itu berapa? 4. Dan saksinya melihat, bukan katanya, tapi memang dia melihat dan menyaksikan. Kenapa harus ketat itu? Karena kehormatan seorang muslim dan muslimah itu nggak boleh sembarangan dicoreng. Kalau Anda nggak benar-benar tahu, Anda nggak boleh bicara tentang kehormatannya. Bukan dalam masalah zina saja, termasuk juga dalam masalah ghibah, dalam masalah namimah, nggak boleh. Ya. Qala wal muhsanat jam'u muhsanatin bi fathis sad ay allati ahsanaha Allah taala wa hafidhaha min az-zina. Yaitu wanita-wanita yang Allah lindungi dan jaga dari zina. Itu muhsanat. Wabil kasr bisa dibaca muhsanat, bisa juga dibaca muhsinat, bentuknya isim fa'il. Allati hafizat farjaha min zina, yaitu wanita-wanita yang menjaga kehormatannya dari zina. Wal murad bihinna al-harair al-afifat, yang dimaksud dengan muhsanat adalah wanita-wanita merdeka yang afif. Ya, yang menjaga kehormatan perut dan yang di bawah perut. Ya, itu makna iffah, orangnya disebut afif. Ya. Dia orang yang afif itu apa? Yang menjaga ya kehormatannya dari syahwat yang haram, syahwat perut dan yang di bawah perut. Qala wala yahtassu bil mutazawwijat, dan ini enggak hanya khusus berlaku untuk wanita yang sudah menikah. Jadi yang belum menikah pun kalau dia menjaga kehormatannya dengan memakai busana wanita yang muslimah, dia disebut afifat, disebut muhsanat. Bal hukmul bikri kadzalika ijma'an, bahkan masuk ke dalam pengertian muhsanat al-bikr. Apa bikir? Perawan, langsung nyaut. Ya, langsung nyaut. Ya. Anaknya sampai nyengir tuh. Saingan. Nggak apa-apa. Boleh. Qala illa min duni tis'i sinin. Ya, kecuali kalau di bawah 9 tahun ke bawah nggak termasuk muhsanat. Karena memang belum ada syahwat. Kalau 9 tahun ke atas dia sudah punya syahwat, kemudian dia jaga, maka dia termasuk muhsanat. Baik. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina yarmuna al-muhsanatil ghafilatil mu'minat lu'inu fid dunya. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita baik-baik yang enggak berdosa, beriman kepada Allah, menuduhnya berzina, dia dilaknat, lu'inu. Ya, sekarang ini ajaib zaman sekarang. Ya. Bahkan orang nggak nuduhnya, dia ngaku dia dirinya berzina. Ya. Ngaku. Dan nggak malu bahwa dirinya berzina. Ya. Dia bilang saya lagi ngandung anak si fulan pacarnya. Ya. Ini mesti ditakzir. Pemerintah harusnya memberi takzir kepadanya. Ya. Hukuman yang berat. Ya. Gitu. Tapi kan Indonesia nggak berhukum dengan hukum Islam, Ustaz. Ya kalau kita cuma ngomong itu, kapan Indonesia mau berhukum dengan hukum Islam? Berusahalah. Ya. Berusaha untuk mengusulkan gimana caranya. Nah, itu fungsinya belajar hukum. Ya. Mengusulkan, ya, untuk diajukan, untuk diuji, kemudian disahkan. Itu. Dan sudah banyak hukum-hukum Islam yang diajukan, kemudian diuji dan disahkan. Cuman kita bisa cuman ngeluh aja. Ya. Jadi nggak begitu seharusnya pandangan. Berusaha untuk melakukan perubahan-perubahan. Baik. Lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum 'adzabun 'adzim. Mereka dilaknat. Apa makna laknat? Rifki, apa bahasa Arabnya? Makanya kan
SMA, kelas 3 SMA, kelas 3 SMP dan SMA nggak boleh lagi lalai dari kalau dikasih definisi pakai bahasa Arab, catat pakai bahasa Arab. Ya, laknat itu at-tardu wal ib'ad an rahmatillah, diusir dari rahmat Allah. Qala wa qad dhurrum bi zina aw liwat, dan menuduhnya ya, yaitu menuduhnya melakukan zina atau liwat, ya, hubungan ya kaum Lut. Ya. Maksudnya perempuan dengan perempuan. Ya, sekarang juga nggak boleh juga menuduh laki-laki sembarangan, laki-laki baik-baik berzina. Qala wal ghafilat wasfun aglabi ay 'anil fawahish wa ma rumina bihi. Kenapa disebut ghafilat? Ya, ayat menyebut ghafilat, hadis juga menyebut ghafilat. Dari kata ya al-ghaflah. Ghaflah itu lalai. Maksudnya dia nggak berdosa dari zina yang dituduhkan kepadanya. Maksudnya nggak melakukan. Bahwa kinayatun anil bari'at. Jadi maksud ghafilat itu bari'at minal bur'. Apa bur'? Berlepas. Maksudnya dia berlepas dari apa yang dituduhkan. Gitu ya. Qala li'annal ghafil bari'un amma buhita bih. Karena yang disebut ghafil, orang yang lalai itu adalah orang yang berlepas dari apa yang dituduhkan kepadanya. Wal mu'minat billah ihtirazan an qadfil kafirat. Kenapa disebut mukminat? Wanita baik-baik yang bersih dari zina, yang menjaga kehormatannya, disebut mukminat juga. Kenapa disebut mukminat? Ya, ayat menyebutnya mukminat, hadis juga menyebutnya mukminat. Ya, dalam ayat Allah sebut innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilat mu'minat. Dalam hadis juga disebut wa qadful muhsanatil ghafilat al-mu'minat. Kenapa disebut kata mu'minat? Ihtirazan min qadfil kafirat. Fa innahu laysa minal kabair. Ya. Sebagai dalil bahwa kalau yang dituduh itu orang kafir, ya, maka itu bukan termasuk dosa besar dalam Islam. Ya, jadi kalau yang termasuk dosa besar menuduh wanita baik-baik, ya, yang menjaga kehormatannya yang beriman. Tapi kalau orang kafir menuduhnya bukan termasuk dosa besar. Wa in kanat dhimmiyya fa binas saghair. Tapi kalau orang kafirnya kafir dhimmi. Siapa kafir dhimmi? Hanya ahlul kitab. Yang disebut kafir dhimmi itu hanya siapa? Hanya Alkitab, Yahudi, Kristen. Tapi kalau dia itu misalnya Hindu, Buddha, nggak disebut orang kafir dhimmi. Kenapa? Karena nggak diminta dari mereka apa? Upeti. Mereka cuma diberi pilihan apa? Masuk Islam atau bunuh. Ya, gitu ya. Tapi nggak boleh main bunuh ya. Negara kita negara kesepakatan. Ya, ini perlu kita disclaimer. Jangan nanti salah paham. Kata Ustaz Ja'far, tawarin Islam, gue tawarin nih Islam nih, main-main di Borobudur. Masuk Islam loh, kata siapa? Kata siapa si botak tuh? Biksunya nggak mau saya katanya. Tikam, nggak boleh nggak gitu mas. Jangan salah ya. Ini kita disclaimer dulu nih. Hah? Domainnya pemerintah bukan? Apa? Domainnya pemerintah bukan? Ya domainnya pemerintah. Nggak boleh. Ya. Al-muhim itu tanggung jawab pemerintah. Ya, mereka menegakkan agama Allah, fabiha wa ni'mah. Kalau mereka nggak menegakkan, mereka yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwa yang disebut dengan orang kafir zimmi itu hanya Yahudi, Kristen yang mereka tinggal di tengah kaum muslimin, membayar upeti kepada pemerintah muslimin, ya, sebagai kompensasi atas apa? Perlindungan yang diberikan kepada mereka. Itu. Sedangkan selain Yahudi dan Kristen dari penganut agama
apapun mereka enggak disebut kafir dzimmi. Karena mereka hanya ditawarin masuk Islam atau bunuh. Kalau Yahudi Kristen tawarin masuk Islam atau bunuh. Masuk Islam atau bayar upeti. Kalau mau bayar upeti baru mereka diperangi. Jadi penawaran kepada Yahudi dan Kristen itu 3 lapis atau 2 lapis. Ya. Tapi kalau selain Yahudi dan Kristen hanya 1 lapis. Masuk Islam atau bunuh. Gitu ya. Baik. Wa in kana dhimmiyatan fa minas saghair. Kalau yang dituduh berzina ya sedangkan dia wanita baik-baik ya dan dia adalah orang kafir dhimmi, maka itu termasuk dosa kecil. Bukan termasuk dosa besar. La yujibul had, tidak mengharuskan ya hukum had ya, karena yang mengharuskan hukum had kalau yang dituduh itu siapa? Muslimat ya, hukum hadnya dicambuk. Qala wa fil ummal muslimat ta'zir, dan pada amah ya budak muslimah. Kalau yang dituduh berzina itu budak muslimah baik-baik ya, maka yang menuduhnya dikenakan hukum ta'zir. Ta'zir itu apa? Ya hukuman apa aja itu kembali kepada kebijakan hakim. Kurungan ya atau dicambuk ya terserah berapa kali, tapi tentunya di bawah harair, di bawah wanita merdeka. Ya, misalnya 50 kali, 10 kali. Ya. Semua kembali kepada kebijakan hakim. Dunal had. Ya, bukan hukum had. Ya, hukum had itu hanya untuk yang kalau yang dituduh wanita muslimah ya yang muhsan. Qala wa awrada al-musannif rahimahullah hadzal hadits ghairu ma'zum. Ya, penulis membawakan hadis ini tanpa dia sandarkan pada siapa yang meriwayatkannya, wa huwa muttafaqun alaih. Sedangkan dia ini hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kita habisin aja ya. Qala an Jundub, dan dari Jundub, maksudnya Jundub ya bin Ka'ab bin Abdullah. Ya. Marfu'an, dengan sanad yang marfu'. Apa artinya marfu'? Ya, anak belum belajar mustalah yang ini. Ya, disandarkan kepada Nabi. Ya. Marfu'an, dengan sanad yang disandarkan kepada Nabi bahwa beliau berkata haddus sahir darbatun bis saif. Hukum had bagi penyihir adalah dipenggal dengan pedang. Maksud dibunuh. Ya. Penyihir banyak tuh di TikTok. Banyak Allah. Ya, nawarin jasa santet. Banyak banget. Mukanya ada. Ya. Bang, gimana bang? Ada mau nih bang, jasanya bang. Samperin. Ya. Senyap aja enggak apa-apa, diam-diam. Ya, dukun santet. Nawarkan jasanya melalui media sosial ini juga masih ditertibkan. Alhamdulillah. Banyak banget. Ada yang dari Cirebon, ada yang dari Banten, ada yang dari ya Banyuwangi, ada yang dari Santero Nusantara. Ya. Dan mukanya kelihatan tanpa malu-malu dia. Enak kan nandainnya itu. Itu memang udah mereka musuh yang jelas bagi at-tauhid. Sallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Haddus sahir darbatun bis saif, hukum had bagi penyihir adalah dipenggal dengan pedang. Qala rawat Tirmidzi. Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi wa qala sahih annahu mauquf. Kata Tirmidzi yang benar bahwa hadis ini mauquf. Maksudnya ucapannya siapa? Jundub, bukan ucapannya Nabi. Qala fi sahih Bukhari an Bajala bin Abdah. Dan dalam Sahih Bukhari dari Bajala bin Abdah qala, ia berkata,
Kata Umar bin Khattab, "Aniqtulu kulla sahirin wa sahirah." Ibnu Khattab, maksudnya Umar, saat dia menjabat sebagai khalifah, Umar menulis ya perintah ya kepres gitu ya, utusan presiden. Aniqtulu kulla sahirin wa sahirah. Bunuhlah semua penyihir laki dan perempuan. Ya, ini kan bagus ya. Kalau Pak Prabowo itu mengeluarkan kepres untuk memberantas bukan hanya judol, ya, apalagi koruptor, ya, mafia peradilan, tapi juga ya para dukun dan ya tukang santet. Sallallahu alaihi wasallam. Qala, kemudian kata Bajala, faqatalna thalatha sawahir, maka kami berhasil membunuh 3 orang penyihir. Ya, sekarang banyak banget. Wa sa'an Hudzaifah, dan telah benar riwayatnya dari Hudzaifah, dari Hafsah radhiyallahu anha amarat biqatli jariyatin la saharatan faqutilat. Bahwasanya Hafsah, ini Hafsah siapa? Hafsah anaknya Umar, anak perempuannya Umar. Benar riwayatnya dari Hafsah bahwasanya Hafsah juga istrinya Nabi. Dia juga istri Nabi. Ana amarat biqatli jariyah, bahwasanya dia memerintahkan untuk membunuh pelayan perempuannya. Saharatha, yang menyihirnya. Faqutilat, maka dibunuh. Jadi sihir itu ada. Jadi kalau nggak salah sulap merah yang nantang. Nantang-nantang. Ya, nantang-nantang apa? Menantang untuk membuktikan sihir itu ada. Salah itu. Sihir itu ada. Ya. Cuman dia nggak bisa memudaratkan, mencelakakan kecuali dengan izin Allah. Jadi kalau dia bilang sehingga terkesan seolah-olah dia menafikan sihir, salah juga. Sihir itu ada. Ya. Gitu. Cuman yang nggak ada apa? Bahwa dia bisa mencelakakan orang lain dengan sendirinya. Wa ma hum bidarrina min ahadin illa biidznillah. Mereka enggak bisa mencelakakan seorang pun kecuali dengan izin Allah. Tapi sihir ada apa enggak ada? Ada. Walaupun dukun-dukun itu enggak bisa membuktikan, bukan berarti sihir itu enggak ada. Ya. Gitu. Baik. Nah, pada riwayatnya Hafsah ini, ya, dia kan bukan ini, dia hanya istri Nabi SAW. Tapi dia menyuruh untuk membunuh. Ya, penyihir yang terbukti memang dia menyihir ya dirinya, menyihir Hafsah sehingga dibunuh. Qala wa kadzalika sa'an Jundub, dan juga benar riwayatnya dari Jundub. Ya. Bahwa dia membunuh penyihir. Qala Ahmad, berkata Imam Ahmad, an thalathatin min ashabi Rasulillah. Maksudnya telah benar riwayatnya membunuh penyihir dari 3 orang sahabat Nabi. Artinya ada 3 orang sahabat Nabi yang ya benar riwayatnya bahwa dia menyuruh atau melakukan tindakan tersebut, membunuh penyihir. Ya, penyihir di sini siapa yang dimaksud? Ya, dukun santet. Jadi dukun santet itu ya hukumannya darbatun bis-sayf. Dipenggal dengan pedang. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau bisa dengan pedang ya pakai apa aja, pokoknya mati. Ya. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Ada pertanyaan? Waalaikumsalam. Terus menjawabnya seperti apa? Klaim agama Konghucu agama yang paling damai. Apakah ngajak untuk masuk ke agamanya? Paling damai itu katanya kan. Ya, coba deh antum cegat dia, antum rampas duitnya, marah nggak dia? Kalau agamanya benar-benar agama yang damai, ya, ganggu keluarganya, ganggu kenyamanannya, ya jelas
ya klaim agama damai tapi nggak membela kehormatan, nggak membela harta, ya ini kan kebodohan, bodoh. Ya justru Islam itulah yang agama yang ya lebih sesuai dengan akal. Ya man qutila duna mali fa huwa syahid, man qutila duna yardihi fa huwa syahid. Barang siapa yang terbunuh membela hartanya, membela kehormatannya, membela agamanya, maka dia mati syahid. Jadi banyak, bukan cuma Konghucu aja yang pakai jargon agama kasih. Kristen pun juga agama kasih. Ya, tapi dia ya kontradiktif. Dia pakai jargon agama kasih hanya untuk merangkul orang pada agamanya. Tapi kepada kita, kepada umat Islam, ya mereka tuduh dengan tuduhan-tuduhan keji walaupun pakai tangan orang lain. Mereka melakukan berbagai macam konspirasi untuk memojokkan umat Islam, mencitrakan Islam dengan citra yang buruk. Ya, itu cuman klaim. Ya, antum jangan percaya gitu. Dengan istilah agama kasih, agama kasih. Ya. Ya, karena itu nggak masuk akal. Ya, nggak marah ketika hartanya dirampas, kehormatannya diinjak. Ya. Justru orang yang akil dia yang pertahankan kehormatan, yang pertahankan hartanya. Allahu a'lam. Dan kalau ya dia percaya sama agamanya, dia ajak orang lain kepadanya, gitu kan? Ya, dia harus ajak orang lain kepadanya. Nggak mungkin dia nggak ajak, itu bohong. Karena orang yang tahu kebenaran suatu keyakinan, ya, contohlah, antum makan sop kaki kambing, enak, ya. Akhirnya antum ajak orang lain kepadanya kan, ya, wih, Ustaz, di situ enak, makan situ yuk. Nah, itu normalnya orang begitu. Begitu juga orang yang percaya sama agamanya. Misalnya dia bilang, Konghucu nih, ya, ini nilai-nilainya benar. Gitu. Nah mungkin dia nggak mempromosikan itu kepada orang lain, minimal kepada istrinya, kepada anaknya. Karena kalau nggak begitu berarti dia nggak menginginkan kebaikan buat orang yang dia kasih. Nggak masuk akal itu teori-teori seperti itu, nggak masuk akal. Ya bohong aja, ya bohong aja lo Ci, gitu kan. Bohong aja lo koh, gitu kan. Kalau kita dulu ditalang cek, ya, bohong lo cek. Gitu. Gitu. Tapi ada nggak yang Konghucu itu Muslim? Apa pribumi ada nggak? Nah, ada. Biasanya sih Chinese. Itu ya. Baik, ada lagi nggak? Yo. Tadi kan dikatakan ada 3 alasan darah seorang muslim ditumpahkan Ustaz ya. Hah? Ada 3 alasan darah seorang muslim itu boleh ditumpahkan kan. Yang pertama itu orang menikah kemudian dia berzina, nyawa dibalas nyawa, kemudian murtad Ustaz. Tapi seperti yang kita ketahui di dalam sejarah peradaban Islam itu kan kita melihat mengetahui ada perang antara kaum muslimin Ustaz ya. Ketika zaman Muawiyah dan Abi Thalib itu kan mereka juga tahu kan tentang dalil ini Ustaz. Apakah ada alasan dalil lain yang kemudian dia beristiad boleh untuk menumpahkan darah kaum muslim ini Ustaz di saat perang terjadi fitnah itu Ustaz? Menuduhnya bukan. Jadi Ali itu Ali sebagai khalifah yang sah ya di Irak. Sedangkan Muawiyah statusnya hanya gubernur. Ya, menuduhnya bukan, nggak memberikan baiatnya kepada Ali. Kan menolak, Muawiyah menolak untuk memberikan baiat. Ya diperangi karena menuduhnya sebagai bukan. Ya, ini berdasarkan riwayat yang lain untuk membunuh ya barang siapa yang kata Nabi SAW ya dia datang ingin memecah persatuan kalian dan kalian berada di bawah satu pemimpin, maka perangi dia ya.
Jadi mubarirnya itu. Ya. Mubarirnya, pembenarannya adalah itu. Ya. Dan tapi mereka dalam kondisi ini kedua-duanya sama-sama berijtihad. Karena Muawiyah juga punya alasan. Ya. Jangan langsung dibaiat dulu sebelum dibunuh nih siapa yang membunuh Utsman. Gitu. Ya, intinya bahwa para sahabat dalam hal ini berijtihad, ya, tapi mereka punya mubarir, punya alasan yang mereka berijtihad di situ. Jadi di antara ya alasan lain yang menjadikan seorang itu boleh diperangi, dihilangkan nyawanya, itu apa yang dikenal dengan ya bughat, ya begitu juga quta'ut thariq, ya ngacau keamanan, disebutkan dalam ayat Al-Qur'an. Ya. Hah? Iya. Bukan ngerampok ke rumah, bukan. Tapi dia mencegat begal. Ya. Yang mencegat keamanan orang di jalan, itu boleh. Ya. Boleh di ya negeri yang berhukum dengan hukum Islam. Di kita kan, kita yang bela diri akhirnya penjahatnya mati, kita yang dihukum di sini. Bingung, pokoknya serba salah di sini. Assalamualaikum. Jadi punya alasannya bughat. Ya, tapi kedua-duanya baik dari Muawiyah dan Ali sama-sama berijtihad. Ya, dan Ali aqrab ilal haq, lebih dekat kepada al-haq. Allahu a'lam. Nah, dengar tentang Ali dan Muawiyah itu katanya mereka nggak sempat terjadi perang sebetulnya, nggak berencana untuk perang, cuman kabarnya campnya Ali ditembak panah sama orang yang menguburkan fitnah. Kemudian di campnya Muawiyah juga dilempar panah. Akhirnya besokannya Sabai ya. Sering kira kalau itu ini ya. Betul. Jadi ada pihak ketiga yang memang senang memancing api fitnah, dan itu selalu ada. Makanya ikhwan itu harus, kita sebagai umat Islam harus waspada. Dia main di dua kaki, ya, manas-manasin di sini, manas-manasin di sana, itu selalu ada. Seperti yang tadi disebutkan, memang disebut dalam cerita-cerita sejarah, ya, mereka ini dari kelompok Sabaiyah. Bukan mereka itu dari Syiahnya Ali. Syiah itu artinya apa? Aliansi. Waktu itu istilah Syiah itu hanya sebatas ya aliansi politik. Ya enggak ya tanpa ya memboyong pandangan-pandangan Syiah yang kita kenal sesat sekarang. Jadi ada Syiah Ali, ada Syiah Muawiyah gitu. Karena Syiah itu artinya apa? Aliansi. Ini pro-nya Ali, itu pro-nya Muawiyah. Nah, di tengah-tengah nggak pro kemana-mana. Ada nih kelompok nih yang disebut dengan Sabaiyah. Dia manas-manasin Ali, manas-manasin Muawiyah. Pokoknya kalau bisa perang aja lah, perang. Nah, itu ya, bergerak untuk melayani kepentingan orang-orang kafir. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Sihir yang pakai jin sama pakai trik ya? Iya, beda. Tapi sama-sama dibunuh. Ya, sama-sama dibunuh. Ini penjelasannya Syekh Utsaimin ya. Sumbernya Syekh Utsaimin. Cuman dibunuhnya orang yang dengan perantara jin sebagai orang murtad. Karena perbuatannya kufur. Tapi kalau yang tanpa perantara jin dibunuh dalam rangka menghentikan kejahatannya dan memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat, tapi bukan sebagai orang murtad, ya, hanya sekedar untuk menghentikan tindakannya dan memberikan jaminan kepada masyarakat. Allahu a'lam. Cukup ya. Baik, kita akhiri. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.